Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Hafiz. Oke guys, kali ini kita akan membahas Q&A lagi. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penikmat Pada Sebuah Koma yang akan dijawab oleh Abah kita. Langsung aja ya Bah, pertanyaan pertama ya Bah. Langsung saja. Ini pertanyaan pertama nih Bah. Mau tanya, biar bisa lihat astral gimana caranya? Hah? Biar bisa lihat astral caranya gimana? Oke, ya sekali lagi buat teman-teman penikmat PSK, ini kita akan mencoba menjawab semampu kami, tim Pada Sebuah Koma. Jadi jawaban dari saya secara pribadi jangan dibuat patokan gitu ya. Kalau ada pertanyaan bagaimana cara Biar bisa lihat astral, sebetulnya itu orang yang bisa melihat seperti itu kan anugerah. Orang-orang kita itu sering menyebutnya itu anak indigo. Ya. Jadi anak indigo itu dia sudah dari lahir diberi kelebihan oleh Tuhan, itu bisa melihat makhluk astral itu tadi. Saking penasarannya masyarakat kita itu terkadang menggunakan beberapa cara yang menurut saya secara pribadi ekstrim juga, biar mereka bisa melihat astral. Salah satu caranya kalau menurut pribadiku ya, itu ya dengan salah satu caranya dengan puasa. Oh, dengan puasa ya? Nah, ya puasa. Kalau yang paling familiar di tanah Jawa itu kan puasanya puasa mosoni weton namanya. Jadi setiap hari kelahirannya itu dipuasa selama 24 jam. Oke. Biasanya seperti itu. Itu untuk dasar. Setelah itu baru beberapa puasa yang menurutku rodo ekstremi tenanan. Misalnya puasa mute yang hanya boleh makan nasi putih dan air putih. Itu selama 7 hari. Kalau orang zaman dulu, zaman kakek nenek kita dulu itu lebih gila lagi, karena puasanya itu bisa sampai 40 hari. Ngeri ya? Bukannya terus mengkerdilkan kemampuan anak sekarang itu enggak, tapi kalau anak sekarang disuruh puasa 40 hari itu kayaknya susah. Kemungkinan kuat itu kecil. Karena apa? Karena zaman dulu itu zaman purba. Kakek nenek kita dulu, nenek moyang kita dulu itu puasa itu sebetulnya itu mereka melakukan tirakat yang tidak disengaja, karena tidak adanya makanan, tidak adanya bahan pokok, mereka makan hanya pagi dan sore. Duitnya beras tok, ya wis masak tok. Itu yang jadi semacam kayak ritual yang tidak disengaja. Jadi kalau ada pertanyaan tadi mengatakan piye carane ndelok astral, kalau menurut saya secara pribadi ya, kalau kamu pengen yang bertanya ini pengen benar-benar bisa melihat astral ya, carilah guru yang benar dulu dah. Biar ada yang bimbing. Takutnya kalau nggak ada yang bimbing kan ada banyak di kejadian di sekitar kita itu mereka puasa hanya lewat buku yang kita tidak pernah tahu sumbernya, atau dari beberapa katanya tadi, malah justru maaf ada yang sampai gila. Makanya cari guru untuk membimbing biar benar tadi. Itu jawabannya. Keren sekali guys. Nah itu udah dijawab oleh Abah kita pertanyaan pertama. Langsung aja Bang, pertanyaan kedua ya. Mau tanya cara menghindari sialnya rumah tusuk sate gimana? Tusuk sate? Tusuk sate itu rumah yang tepat berada di pertigaan. Jadi kalau ada pertigaan gitu ya, itu rumahnya tepat di sini. Jadi pas pertigaan pas. Nanti bisa Habis coba ilustrasikan buat teman-teman contoh-contoh rumah tusuk sate gitu ya. Sedangkan maaf sekali lagi, mungkin di dalam beberapa agama ini tidak ada, termasuk di Islam itu tidak ada satu dalil pun yang mengatakan rumah tusuk sate itu sial. Tapi kalangan masyarakat Jawa, terutama orang-orang kuno, itu meyakini bahwa rumah tusuk sate itu sial. Pilihannya cuma ada dua ketika orang itu menempati rumah tusuk sate, itu mati sandang pangane apa mati wong.
Jadi pilihannya sebenarnya hanya dua, dan pilihannya nggak ada yang enak. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana cara mengatasi itu tadi, mengatasinya sebenarnya gampang, malah sangat gampang. Rumah dijual, pindah, selesai. Cuman itu jual rumah ya? Iya, solusinya cuman itu, tukar guling kalau bahasa keren ini. Rumah yang tusuk sate itu dijual, beli ke rumah yang baru yang lebih aman. Karena di masyarakat kita itu sangat familiar. Orang yang rumahnya tusuk sate itu biasanya selalu ketiban siap. Ya, itu. Nah, tuh guys, cara menghindari salahnya rumah tusuk sate udah dijawab oleh Abah. Dijual tadi ya? Dijual. Nah, dijual. Dijual rumahnya, pindah. Lanjut ya, Bah. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Mau tanya, cara mengatasi orang kesurupan gimana? Itu mungkin banyak tuh ya orang di luar sana kan yang kesurupan atau gimana gitu kan, Bah. Bingung caranya ngatasinya gimana. Ya mungkin bisa dijawab. Ini juga pertanyaan ini sebenarnya itu pertanyaannya santai, tapi jawabannya yang sebenarnya tidak bisa santai. Karena jawabannya ini memang harus melihat dari sisi yang berbeda. Dan kita tim pada sebuah koma ini kan kita berdiri di atas semua agama. Tidak hanya agama kita, agama Islam, tapi kita mencoba untuk netral di sini kan. Jadi kalau teknik sederhana ketika ada teman kesurupan misalnya, teman kesurupan. Teknik sederhana kalau setauku secara pribadi dalam Islam itu hanya kita cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim itu 40 kali. Ya, sambil napas, Bismillahirrahmanirrahim gitu 40 kali, kemudian ditiupkan di telinga. Itu kalau muslim ya, itu kalau muslim. Tapi kalau Jawa, orang Jawa itu pilihannya dua. Apa itu, Bah? Ditekan sekuat mungkin dua sambil ditiupkan di telinga, dikasih tahu. Tekan perut. Perutnya agak ditekan sedikit, jangan terlalu kencang, kesian. Tekan perutnya agak kencang, tiup di telinga sambil dikasih tahu metuwo atau keluarlah gitu. Oke. Kalau ndak perutnya itu maaf ketek, tekan keteknya agak ditekan gitu. Itu teknik sederhana ya. Dan sekali lagi buat teman-teman penikmat PSK, ini ketika astral itu grade-nya pangapunten yang standar. Jadi bukan astral yang dengan tingkat kemampuan yang sangat tinggi. Kalau tingkat kemampuannya tinggi, dengan cara itu pun kemungkinan keluar juga agak susah kalau menurut saya. Tapi kalau secara Islam tadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ditiupkan ke telinga sebanyak 40 kali. Kalau untuk yang non muslim, tekan perutnya sama ditiupkan ke telinga sambil dikasih tahu metuwo atau keluarlah. Kalau tidak itu di bagian ketek tekan sekuat mungkin sambil ditiup di telinga. Itu tok sih. Itu cara sederhana loh ya, cara sederhana. Tapi kalau yang memang punya tingkat kemampuan khusus sih nggak perlu dibahas kalau itu. Nggak perlu ya, Bah, ya. Ini kan tadi cara mengatasi ketika ada teman yang kesurupan. Oke, lanjut ya, Bah. Lanjut. Pertanyaan keempat, cara ngebentengin diri dari gangguan gaib gimana ya? Akhir-akhir ini anak saya sering diganggu. Oh, yang diganggu anaknya? Ya, yang diganggu anaknya, wah ini komennya. Kalau anak kecil itu kan, kalau di tempat kita orang Jawa itu terkadang sudah dibelikan, maaf ada gelang apa ya namanya itu ya, dino bengke atau apalah, kurang tahu saya, nanti dikasih ilustrasinya, banyak yang jual itu di situ. Tapi kalau menurut kita tim pada sebuah koma ya lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi ketika ada anak nangis diganggu kayak gitu, mesti orang tua pasti panik, itu pasti. Apalagi kalau anak seperti itu nangis, itu biasanya nggak keluar air matanya, tapi teriakannya keras. Nangisnya kenceng tapi nggak keluar air mata. Yes, terus kalau yang muslim terus dibacakan doa saja. Kalau enggak ya seperti jawaban yang nomor berapa tadi sebelumnya, pertanyaan sebelumnya itu aja dilakukan. Jadi pertanyaan tadi, jawaban tadi sekaligus menjawab yang itu. Oke. Kalau menjelang maghrib, teknik sederhana ketika kita orang Jawa ya ambil garam lah, lempar di sekitar rumah gitu aja. Sambil kalau kita orang muslim ya sambil dibacakan sholawat atau sambil dibacakan ayat kursi, sambil ini loh garam dilempar aja ke sudut-sudut rumah. Itu teknik sederhananya seperti itu. Karena kalau kita
yang agak sedikit awam seperti ini untuk nanti dibacakan Quran ayat sekian, saya sendiri agak kurang paham itu. Nah, oh berarti medianya garam ya benar. media garam saja, kalau enggak tadi jawaban yang tadi, jadi jawaban yang tadi pakai aja Bismillahirrahmanirrahim. Oh itu ya. Siap. Oke nih Bang, kemarin kan kita bahas kuntilanak nih. Oh ya, yang Q&A Ya, yang Q&A kemarin. Kemarin kan bahas kuntilanak. Lainnya ada yang request nih. Request? Ya, request bahas tuyul. Hari ini bahas tuyul ya. Tuyul. Bahas tuyul. Ya, kalau buat anak-anak era 90-an gitu, kelahiran 80-an, 90-an itu nganu nak. Kalau orang bilang tuyul, pasti ada kepikiran itu yang namanya Tuyul dan Mbak Yul. Itu ada sinetron zaman dulu namanya Tuyul dan Mbak Yul. Karena dia kayak setelah Tuyul dan Mbak Yul itu sebelumnya itu ada film Jin dan Jun waktu itu. Nanti kita bisa kasih ilustrasinya. Tuh nanti, nah ini pertanyaannya piye? Ya ini wujud asli tuyul itu gundul gak sih Bas sebenarnya? Yang kayak di TV-TV itu bener gak? Ya. Atau mungkin berambut atau gimana? Ya kita bahas astral tapi dengan kondisi yang santai ya. Kita biar nggak tegang, biar nggak terlalu menakutkan, karena takutnya pasti biasanya kalau dibahas kayak gini kan ada yang nengokin dan sebagainya. Tuyul ini hantu yang juga salah satu jenis astral familiar di tempat kita, terutama orang Jawa. Kalau ditanya tuyul itu gundul enggak? Ya beberapa kali lihat itu kita ya gundul. Tapi bedanya beberapa kali lihat itu sama sekali tidak pakai baju. Beberapa kali ketemu ya, itu sama sekali nggak pernah dia pakai baju. Kalau di TV itu kan masih pakai sempak gitu ya, pakai cangcut itu ya. Ini itu pakai kolor gitu. Nek beberapa kali aku lihat itu dia kayak telanjang bulat. Yo sirai gundul. Nah, memang kepalanya memang gundul ya. Jadi enggak. Kalau ada yang rambutnya mungkin kita kan lucu juga kalau ada itu yang rambutnya mohak gitu kan yo. Agak aneh juga kan. Iya sih, bener-bener. Nah terus tak bayangin tuyul modern rambutnya mohak gitu. Waduh. Itu kalau setahuku beberapa kali ketemu sih dia gundul dan telanjang bulat malah. Oh, bikin penasaran juga sih Mas. Itu tuh model kepalanya tuyul itu tuh emang gundul atau mungkin berambut atau gimana kan gitu. Beberapa kali ketemu juga gundul dan malah telanjang bulat Mas. Nggak pakai celana, nggak pakai cangcut. Berarti kalau yang di TV-TV itu Pak? Ya kalau misalnya di TV, di film itu terus disuruh telanjang bulat kena sensor. Oh iya pasti ya. Makanya kan mungkin pakai kolor kan. Kenapa tuyul itu diidentikan dengan mencuri? Kenapa tuh Pak? Kata-kata orang tuh kayak identiknya tuyul tuh mencuri gitu. Iya tuh. Lah memang dia diciptakan untuk mencuri. Oh. Jadi tuyul itu diciptakan untuk mencuri. Jadi waktu itu pemujaan tuyul itu kan sebenarnya juga tidak hanya sekarang. Sejak zaman dulu penjajahan, sejak zaman dulu nenek moyang kita itu kan sebenarnya sudah ada. Cuman waktu itu, zaman dulu itu kan orang yang pinter. Maaf, orang yang pinter itu semacam kayak orang yang bisa lihat itu kan banyak sekali. Jadi tuyul itu tidak bisa beroperasi dengan bebas. Era penjajahan Belanda ini baru mulai boom tuyul. Karena masyarakat juga sudah tidak bisa bekerja, misalnya pun bekerja dengan Belanda pun tidak dibayar, akhirnya mereka menggunakan cara-cara yang seperti itu tadi. Tapi beda loh. Tuyul itu di sekitaran kita, tidak hanya di Indonesia. Tuyul itu di Malaysia ada dia. Kemudian di Thailand itu juga ada. Cuman bedanya tuyul Indonesia dan tuyul Thailand ini 180 derajat. Bedanya apa tuh Pak? Kalau di Indonesia tuyul itu mencuri. Ya. Tapi kalau di Thailand itu tuyul itu menjaga ndorone biar terus lama. Jadi itu bedanya. Kemanapun yang punya tuyul ini pergi, tuyul itu akan selalu menjaga dari serangan-serangan gaib. Tapi kalau di Indonesia tuyul ini mencuri. Dan pokoknya tidak bisa dibahas lah keren tuyul itu. Keren ada dua jenis ya tuyul ya. Nah, di Indonesia sama Thailand beda ternyata. Beda. Ya. Makanya di film Tuyul dan Mbak Yul tadi yang tak sebut kita tadi itu kan kenapa dia bisa ikut Mbak Yul kan cerita di sinetron itu tadi kan si Tuyul ini kan tidak mau mencuri, makanya dikejar sama kentung tadi untuk dihukum
Kenapa kamu nggak mau mencuri? Makanya diidentikan tuyul itu sebagai pencuri. Tuh. Oh gitu. Apa tahu nggak cara mendapatkan tuyul itu? Itu kan banyak tuh orang yang punya tuyul. Nah itu ritualnya tuh gimana itu? Cara mendapatkan? Iya, cara mendapatkan tuyul itu gimana? Iki butuh jawaban jujur mudah ini. Bebas Ya. Bebas. Jadi kalau kita jujur-jujuran saja. Jadi cara mendapatkan tuyul, kalau pertanyaannya seperti itu, tuyul itu tidak bisa yang model kayak orang pengen keris, terus kita datang ke tempat orang pinter, kita pesen bisa. Tapi kalau tuyul ini tidak bisa. Tuyul itu harus datang ke markasnya. Jadi tuyul ini punya base camp. Itu punya base camp? Iya, tuyul itu punya base camp, punya tempat, dan setahu saya ada 2 titik di wilayah sekitar kita lah, di wilayah Jawa Tengah itu ada 2 titik, dan saya pernah ke 1 titik tertentu itu karena penasaran ya, bukan berarti saya pengen mempunyai itu, enggak, karena penasaran seperti apa di situ, dan diajaklah sama teman itu ke situ. Jadi kita berempat, waktu itu masih muda, zaman dulu penasaran, pengen ngerti kayak gitu. Ternyata di sana itu kayak sekolah, banyak banget. Itu dibagi 2 tempatnya itu, 2 plong ini besar banget, yang satu cowok khusus cowok, yang satu khusus cewek. Yang cewek ini tidak bisa, tidak boleh keluar. Yang boleh dikeluar, yang boleh buat kerja itu yang cowok itu. Jadi kalau ditanya, ya datang aja ke sana, bilang sama orang pinternya, tinggal bagaimana rembukannya di awal. Jadi bagaimana kita bernegosiasi dengan juru kunci tadi. Dulu waktu itu tuyul itu dia akan mengambil uang itu sesuai dengan maharnya pertama. Jadi ketika dulu teman itu pengen tapi tidak tahu kenapa sampai sana mungkin tersadar jadi nggak jadi, bapaknya juru kunci itu sudah menjelaskan, maharmu piro entuk duit yo kuwi. Kalau misalnya maharnya itu kita tidak punya uang kok pengen mahar 200.000, berarti dia akan mencari uang sehari dapatnya 200.000. Kalau maharnya 1 juta, berarti dia sendiri dapat 1 juta. Tergantung berapa maharnya. Lah itu saking penasarannya pengen ngerti markasnya tuyul kayak ke sana akhirnya. Jadi pengen lihat, oh ternyata kayak gini. Tinggal rembukan, rapat, ya bukan rapat sih ya, kayak di briefing sama Mbak E. Temen ini kayak menyaksikan bener-bener dia tuh pengen, tapi aku sama yang lain, 3 yang lain cuma penasaran kayak apa sih sebenarnya. Lah itu makanya bisa ngomong kenapa tuyul itu gundul dan tidak pakai baju sama sekali, karena disuruh lari kayak sekolah ya, tinggal maaf tinggal mulai si pala itu. Tadi kan apa bilang ya ada yang cewek ya, tuyul cewek. Nah itu caranya tuh gimana Pak? Ya tuyul cewek ya tinggal dia untuk jaga. Cuma jaga. Lah ini yang perbedaannya di Thailand. Kalau Thailand tadi tuyul cowok itu jaga, dia tidak mau ambil uang. Kalau di Indonesia cewek ini yang jaga. Thailand kan pasti ada juga tuyul cewek kan? Mungkin ada ya. Tugasnya sama jaga. Kalau di Indonesia kan yang cowok yang ambil, yang cewek yang jaga. Makanya kalau teman-teman penikmat PSK itu menyadari, coba lihat beberapa film Indonesia yang berhubungan dengan tuyul. Ada enggak tuyul cewek? Enggak ada. Karena dia memang nggak ambil uang. Dia yang jaga. Yang ngambil uang itu yang cowok. Dia yang ngambil uang. Tuh makanya kalau ditanya ritual khusus, enggak ada ritualnya. Ini sekali lagi sepengetahuan kami ya. Pengetahuan kami mungkin di beberapa tempat dan beberapa daerah itu agak beda cara mendapatkannya. Jadi kalau setahu tadi ke tempat itu karena kita berempat sama teman, yaitu tadi maharmu berapa dapat uang. Tapi amit-amit jawaban baik, nauzubillah min dzalik, kalau bisa janganlah. Jangan pokoknya. Jangan. Terus kalau itu apa ya? Resiko yang didapat orang yang punya tuyul itu apa itu Bang? Nah, ya tidak ada sesuatu yang instan tanpa resiko. Semua jenis pesugihan itu pasti ada resikonya. Ada kan kalau kita pernah dengar itu ada pesugihan yang sampai menumbalkan nyawa anaknya, nyawa istrinya. Kalau tuyul ini setahuku itu memang kalau untuk nyawa itu tidak. Tetapi sekali lagi maaf, ini bukan pornografi ya. Tuyul ini diidentikan ketika mempunyai tuyul,
istri dari yang punya itu tadi itu harus menyusui tuyulnya. Nah, ini kan ya aneh, memang aneh. Dan ya ini maaf saya sedikit malah mual membahas itu. Tapi memang itu yang terjadi. Jadi kalau resikonya pasti ada resiko. Tapi kemarin dulu pas saya main ke markas itu, ke base campnya itu juru kunci tidak mengatakan resikonya apapun. Hanya memang wajib menyusui. Nah, kalau itu tidak disusui seperti apa, ya itu yang tidak diceritakan. Pasti, tapi kalau menurutku ya pasti ada resikonya lah. Kita mendapatkan tidak sedikit uang kan dari situ. Makanya pasti ada resiko. Pasti itu. Tidak mungkin tidak ada resikonya. Tapi resikonya apa? Saya sendiri agak kurang paham. Oke. Kalau memang tidak paham, tak jelaskan. Memang tidak paham. Tapi yang pasti orang punya tuyul itu sang istri harus menyusui. Harus itu pasti ya. Pasti. Ngeri. Ya ngeri. Gila. Makanya kalau bisa jangan punya lah. Oke. Terus cara antisipasi biar tuyul nggak ngambil uang tuh gimana, Bang? Nggak ngambil uang siapa? Uang kita. Uang kita. Buat teman-teman penikmat PSK, sekali lagi kita akan jawab sesuai dengan apa yang kita tahu, sesuai kemampuan kita. Kalau cara Islam, sekali lagi saya agak kurang tahu. Nanti bisa teman-teman tanyakan ke Pak Ustadz atau Pak Kiai dan sebagainya. Jadi saya hanya bisa menjawab secara orang Jawa. Cara orang Jawa. Jadi kalau mengantisipasi tuyul itu biar nggak ngambil uang kita, caranya itu sebenarnya sangat sederhana. Dan semua orang pasti bisa. Tidak peduli agama apapun. Cara yang pertama itu di tempat uang kasih kaca. Itu cara yang paling mudah. Kaca ini loh, kaca yang buat berkaca ini. Oke. Tidak harus besar, kecil aja tidak masalah. Yang penting ditaruh kaca itu di sekitar uang kita. Kalau bisa ada kaca yang besar, jadi ketika tuyul ini berusaha untuk mencoba masuk ke kamar ada kaca besar, enak. Dia sekali masuk. Tuyul ini kelemahannya salah satunya kaca. Dia kalau melihat kaca, dia nggak jadi ambil uang. Bukan tidak berani ya, tapi dia lupa kalau tugasnya itu ngambil uang. Dia akan terus berkaca sepanjang malam sampai pagi menjelang. Jadi dia pulang akan dimarahi sama orang tuanya karena pulang nggak bawa uang. Jadi dia akan lihat tubuhnya sendiri, dia akan mengagumi tubuhnya sendiri. Wah, aku ganteng nih, aku keren ini. Dan itu sepanjang malam. Kan caranya sederhana. Saleh kocok. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, tapi ini jarang sekali sih ya, jarang menggunakan cara ini karena cara yang kedua ini agak nggak masuk akal karena harus mencari. Itu dikasih semacam kayak yuyu kalau bahasa Jawa. Jadi kalau yuyu itu dalam bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Indonesia itu kepiting. Jadi kepiting itu kamu tali, kamu taruh di pojok rumah. Jadi tuyul itu ketika dia masuk ke rumah, dia lupa ambil uang. Karena apa? Dia mainan sama kepiting. Satu-satunya hewan yang disukai tuyul itu kepiting. Keren dia, mainannya sama kepiting. Jadi kalau itu di pojok rumah udah kamu kasih kepiting, udah ada kaca, selesai. Jadi buat penikmat PSK sekali lagi kami minta maaf karena kalau dalam Islam saya kurang paham. Jadi nanti bisa ditanyakan ke yang lebih berkompeten di situ. Jadi atau dibacakan ayat kursi atau dibacakan apa, atau rumah harus dikasih kaligrafi atau dan sebagainya, agak kurang paham. Tapi kalau kaca ini tadi itu sejak nenek moyang kita dulu. Tuh, jadi kalau tuyul itu memang luar biasa. Nah, ini yang terjadi kenapa tuyul tidak mau masuk ATM. Loh, kamu pernah masuk ATM? Pernah. Ada kaca ada di situ? Ada. Nah itu. Selesai nih. Nakalnya gampang. Kalau memang tuyul itu dia bisa nembus kaca, dia akan ambil di ATM. Nggak mungkin dia ngambil ke rumah orang. ATM rata-rata ada kacanya itu? Ada kaca. Yang bikin tuyul itu nggak bisa. Bukannya nggak mau, nggak bisa dia. Mau ambil uang kalau kocone saya ganteng aku. Bisa itu yupo. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya nggak ada kacanya ngambil ya pasti ya itu. Pasti ngambil. Tapi kemungkinan kecil. ATM center lah katakanlah, itu pasti ada kacanya, kaca. Di semua ATM itu pasti ada kacanya. Yeah. Itu kelemahannya tuyul kali. Itu yang luar biasanya di situ.
Nah itu kan kalau kuntilanak, pocong itu kan ada yang warna merah, ada yang warna putih. Itu kalau tuyul warnanya emang putih itu atau gimana? Tuyul itu kan sebenarnya kan samanan. Kayak kita lah, kayak manusia. Kalau kamu lihat bayi, kemudian bayi itu berdiri, ya segitulah. Kurang lebihnya itu kan segitu. Enggak yang kecil banget itu juga enggak terus yang gede gitu juga enggak. Dia kayak bayi pada umumnya. Dan belum pernah lihat kok tuyul itu ada warna merah, ada warna yang lain enggak. Ya kayak kita manusia biasa, kulitnya warna coklat, cuman bedanya kepalanya itu bercahaya. Jadi kepalanya itu, gundulnya itu, ini yang membuat dia terkadang tertangkap kamera. Tertangkap kameranya itu dia tidak akan pernah bisa wujud pluk gitu, tidak bisa. Lah cahayanya ini kan yang bias. Jadi kalau ditanya warna merah ada enggak ada. Belum pernah lihat ya, maksudnya belum pernah lihat. Kalau ada alam enggak tahu lah. Tapi kalau yang tak lihat waktu itu hampir semua rata-rata kepalanya bercahaya. Jadi kayak kepalanya itu kayak mengeluarkan sinar gitu. Ya sinar-sinar kayak biasa, sinar putih kayak gitu. Jadi itu yang bikin membedakan antara oh ini tuyul, oh ini astral tapi bayi, itu kan beda. Kan ada bedanya. Kan ada juga astral yang wujudnya bayi. Contoh misalnya bayi bajang gitu kan. Ini tuyul, ini bayi bajang, bedanya di situ. Kalau tuyul ini ngambil, bayi bajang jaga gitu. Ya mungkin lain kesempatan kalau ada waktu lagi kita akan bahas ini bayi bajang. Jadi ada bedanya antara tuyul dengan bayi bajang ini. Oke. Segitu dulu ya, Bro. Oke. Mungkin lain waktu bisa bahas lagi. Yang mau request bisa di kolom komentar. Tuyul sudah, pocong udah, kuntilanak. Next time mau bahas apa? Komen aja di bawah. Keren. Ya, Bro. Itu teman-teman Q&A kita hari ini. Mungkin lain waktu bisa bahas Q&A lagi. Mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.